Alvin Lim merupakan seorang pengacara dan figur hukum Indonesia yang terkenal karena keberanian dan keterus-terangannya dalam mengungkap berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika serta praktik ilegal di berbagai lembaga. Sosoknya sering menjadi sorotan media dan publik karena pernyataan-pernyataan tegas yang kerap memicu kontroversi. Ia juga merupakan pendiri LQ Indonesia Law Firm, sebuah kantor hukum yang aktif menangani kasus-kasus besar di Indonesia. Sebelum mendirikan firma hukumnya sendiri, Alvin Lim sempat berkarir di sektor perbankan dan perusahaan, baik di Indonesia maupun internasional. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum bisnis, keuangan, dan korporasi. Dikenal sebagai pribadi yang belak-belakan dan tidak ragu untuk mengungkapkan apa yang menurutnya salah, meskipun itu berarti harus menghadapi risiko hukum atau kritik dari masyarakat. Beberapa kali, ia dengan tegas mengkritik lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan dan kepolisian yang menurutnya menjadi sarang mafia hukum. Pernyataan-pernyataan semacam ini sering memicu reaksi keras, baik dari lembaga yang dikritiknya maupun masyarakat luas. Kritik-kritik keras yang dilontarkan Alvin Lim seringkali membawa dampak hukum, dengan beberapa pihak melaporkannya atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, Alvin Lim tetap konsisten dengan pendiriannya, menyatakan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari usahanya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih bersih dan adil. Selain yang telah disebutkan, Alvin Lim juga terlibat dalam sejumlah kontroversi lainnya, yang semakin menambah sorotan terhadap karirnya sebagai seorang pengacara yang vokal dalam mengkritik sistem hukum di Indonesia. Nah, inilah deretan kontroversi Alvin Lim. Lim dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atas kasus pemalsuan surat. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2022, Alvin Lim didakwa terlibat dalam pemalsuan dokumen yang digunakan untuk menipu dan menggelapkan sejumlah uang. Jaksa menyatakan bahwa Alvin Lim sengaja menggunakan surat palsu untuk merugikan pihak lain dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan ini muncul setelah Alvin Lim beberapa kali mangkir dari sidang dan tidak mengakui perbuatannya. Membuat kontroversi dengan klaim bahwa Ferdy Sambo tidak pernah ditahan di lapas Salemba, meskipun namanya tercatat di sana. Ia mengaku tahu keadaan penjara, termasuk pergerakan bebas tahanan. Hal ini menciptakan kegemparan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Alvin Lim juga menyebut adanya seorang jenderal yang melindungi pelaku investasi bodong, khususnya kasus LP Indosurian. Ia menuduh jenderal tersebut gagal menjalankan janjinya untuk menahan para pelaku, meskipun sudah ada laporan resmi yang lengkap dan siap disidangkan. Novianti dan Denny Sumargo untuk menyiram mata mereka dengan air keras dengan hadiah mobil senilai 3 miliar rupiah. Tantangan ini dilontarkan sebagai bentuk kritik terhadap masalah donasi untuk Agus yang menjadi korban penyiraman air keras dan dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan dana donasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Pratiwi Novianti, pemilik yayasan yang menggalang dana untuk Agus, mengungkapkan dugaan penyimpangan uang donasi tersebut. Alvin Lim mengkritik pihak-pihak yang hanya fokuskan pada masalah uang dan menegaskan pentingnya perhatian terhadap pengobatan Agus. Namun, respon terhadap tantangan ini sangat beragam, dengan beberapa netizen yang budiman meminta Alvin Lim untuk langsung memberikan uang 3 miliar rupiah yang dijanjikan untuk pengobatan Agus.
Alvin Lim kembali menuai kontroversi dengan melontarkan tuduhan serius terhadap Pratiwi Novianti. Alvin Lim mencurigai sumber dana yang digunakan Teh Novi untuk mendirikan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang merawat ODGJ dan 6 anak asuhnya. Alvin Lim bahkan menyebut kemungkinan Teh Novi terlibat dalam bisnis ilegal seperti narkoboy atau prostitusi untuk membiayai aktivitas tersebut. Alvin Lim mempertanyakan bagaimana seseorang yang ia sebut orang miskin bisa memiliki mobil mewah, rumah besar, serta mendanai yayasan tanpa mengandalkan donasi. Ia bahkan meminta agar yayasan tersebut diperiksa lebih ketat, termasuk pemasangan CCTV 24 jam untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum. Kontroversi Alvin Lim. Alvin Lim telah menciptakan jejak yang tidak terlupakan dalam dunia hukum Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh yang layak diperbincangkan, baik di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.